Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Alfara Mukhtar, NIM 21 1065 1131 dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Jember. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 1 dalam mata kuliah pemrograman web dasar yang diampu oleh Bapak Ari Eko Wardena. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menginstal aplikasi atau software XAMPP, lalu mengetahui apa saja fungsi serta kegunaan dari aplikasi XAMPP beserta modulnya, dan yang ketiga yaitu mengetahui fungsi ataupun kegunaan dari folder-folder yang terdapat dalam aplikasi atau software XAMPP. Perlu kita ketahui bahwa XAMPP merupakan software yang menjalankan perannya sebagai local web server. Lalu, jika kita ingin menginstal XAMPP, kita bisa melakukan penginstalan seperti melakukan penginstalan aplikasi yang lainnya. Yang pertama yaitu buka terlebih dahulu web browser kalian, lalu kita bisa ketikkan XAMPP, dan bisa kalian pilih pilihan paling atas. Di sini akan terdapat pilihan sesuai dengan OS yang kalian miliki. Saya di sini menggunakan Windows, jadi kita bisa klik di sini untuk Windows. Jika tampilan sudah seperti ini, maka artinya kita tinggal menunggu instalan atau downloadan dari XAMPP yang sebelumnya. Karena saya sudah menginstalnya terlebih dahulu, maka kita lanjut untuk mengetahui bagaimana caranya menjalankan XAMPP. Yang pertama yaitu masuk ke folder di bagian download, karena masuknya ke bagian download. Lalu kita klik kanan pada XAMPP, dan kita pilih ini Run as Administrator. Jika ada pilihan yes or no untuk mengizinkan device kalian, kalian bisa pilih yes. Tinggal menunggu hasil dari kita bisa klik next. Next. Kita bisa pilih yang lain. Kalian ingin di D, di E, ataupun di C, itu terserah kalian, tapi kemungkinan saya akan menggunakan D. Di sini ada pilihan bahasa, kita biarkan untuk bahasanya bahasa Inggris. Kita tunggu penginstalannya selesai. Dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama, tergantung device dan juga koneksi internet kalian. Nah, setelah kita download dan melakukan penginstalan seperti tadi, hasilnya akan seperti ini. Di akhir akan ada completing the XAMPP setup wizard. Di sini kita pilih finish. Nah, tampilan XAMPP akan seperti ini. Di sini ada beberapa modul, ada kurang lebih 5 modul, yaitu Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, dan juga Tomcat. XAMPP sendiri memiliki kepanjangan yang mendefinisikan dari setiap program-programnya, seperti X sebagai cross-platform, yaitu software yang cocok atau compatible untuk
diinstal atau digunakan di berbagai sistem operasi di device seperti Windows, Linux, ataupun macOS. Yang A, yaitu Apache atau tulisannya Apache, merupakan web server default yang disediakan dalam XAMPP yang bersifat open source, jadi kita bisa mengembangkannya lagi. Yang M, yaitu MySQL atau MariaDB, di mana memiliki fungsi atau kegunaan sebagai membuat pengolahan data atau database. Yang keempat yaitu PHP. PHP terkenal sebagai bahasa pemrograman yang digunakan oleh bagian back-end untuk mengembangkan sebuah software atau aplikasi. Yang terakhir yaitu Perl. Dari beberapa artikel yang saya baca, Perl biasanya digunakan sebagai bahasa pemrograman yang mencakup banyak tugas, seperti pengembangan web, pengembangan GUI, atau pemrograman jaringan, administrasi sistem, dan lain-lain. Lalu, apa saja fungsi dari kelima modul ini? Ada Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, dan juga Tomcat. Dari Apache di sini digunakan atau berfungsi sebagai web server yang menjalankan aplikasi PHP. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, MySQL untuk membuat atau mengedit olahan data dalam database. FileZilla sebagai alat untuk mengunggah atau mengupload file dari komputer lokal menuju server. Untuk Mercury, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan katanya, merupakan mail server yang dapat mengirim dan menerima email dari jaringan. Sedangkan untuk Tomcat, yaitu fitur yang digunakan untuk mendapatkan JSP atau Java Server Page untuk mempercepat tampilan web yang berisikan konten yang sebelumnya telah dibuat. Dalam control panel XAMPP sendiri, terdapat banyak sekali tombol-tombol yang mungkin teman-teman sendiri juga belum tahu nih fungsinya apa aja. Di sini ada tombol config, netstart, shell, explore, service, help, dan juga quit. Config merupakan tombol menuju halaman konfigurasi dasar XAMPP. Netstart sendiri untuk mengecek aplikasi yang berjalan pada port default XAMPP. Untuk shell sendiri membuka CMD dan bisa digunakan untuk melakukan konfigurasi pada web server dengan script CMD. Untuk tombol Explore atau Explorer, sebuah shortcut yang ingin langsung masuk ke file atau ke folder instalasi XAMPP di Windows Explorer. Untuk service sendiri, yaitu menampilkan semua service yang ada pada saat dijalankan pada background. Untuk hub, yaitu menu bantuan, dan untuk quiet merupakan tombol untuk menutup software XAMPP. Setelah itu, kita akan mengetahui apa saja fungsi atau modul yang terdapat pada folder instalan file XAMPP. Tadi kita simpan di D, lalu kita masuk ke D, kita pilih XAMPP. Kurang lebihnya ada 51 item yang terdiri dari 23 folder. Yang pertama yaitu ada Anonymous, Apache, CGIBin, Contrib, FileZilla, FTP, htdoc, img, install, license, local, mail output, mail to disk, Mercury Mail, MySQL, Perl, PHP, PHPMyAdmin, ZenImail, SRC, CMP, Tomcat, Webalizer, dan juga WebDev. Lalu, apa kegunaan dari Anonymous pada XAMPP ini? Yaitu digunakan sebagai tempat menyimpan file website yang diakses secara publik, tanpa memerlukan autentikasi dari penggunanya. Folder ini biasanya digunakan untuk membuat halaman dari web sederhana. Lalu, apa fungsi dari Apache? Atau bisa disebut Apache
atau apapun itu, di dalam folder ini yang terdapat banyak sekali pengaturan konfigurasi seperti modul-modulnya, file log, atau yang lainnya. Lalu untuk file CGI bin, setelah saya baca pada beberapa sumber artikel, CGI bin sendiri digunakan untuk menyimpan skrip atau program aplikasi web yang dapat menjalankan program-program secara dinamis pada server web seperti PHP atau Perl. Untuk file contrib atau folder contrib, di sini berisikan file dan skrip program kontributor yang dapat digunakan oleh para pengguna XAMPP. Lalu untuk folder FileZilla FTP sendiri digunakan sebagai tempat file dan konfigurasi untuk web FTP server yang disebut FileZilla. Untuk file htdoc sendiri digunakan untuk tempat menyimpan file-file website yang akan kita buat atau kita bangun. Untuk folder img ini atau bisa disebut image, folder ini digunakan untuk menyimpan gambar-gambar pada file atau pada aplikasi web yang akan dikembangkan atau dibangun. Untuk pada folder install, ini merupakan berisi file installer XAMPP yang digunakan untuk menginstal XAMPP pada sistem operasi. Seperti ini jika kita buka tampilannya. Dan untuk folder untuk folder license, folder ini berisi license software yang digunakan pada aplikasi. Terdapat banyak sekali, sekitar 72 item. Dan kegunaan dari folder lokal ini yaitu berisikan file bahasa yang akan digunakan pada aplikasi web. Lalu kegunaan dari folder mail output, seperti namanya mail output, yaitu folder ini digunakan untuk menyimpan email yang dikirim melalui XAMPP. Lalu mail to disk, folder ini digunakan untuk menyimpan email yang dikirim melalui XAMPP dan pada file teks di dalam komputer lokal. Lalu untuk Mercury Mail, folder ini merupakan bagian dari program Mercury Mail, yaitu tempat berjalannya sistem yang digunakan untuk mengirim dan menerima email di dalam XAMPP. MySQL pada dasarnya sama seperti kegunaan programnya. Folder ini berisi pengaturan server database MySQL seperti file log, directory, data, dan juga yang lain-lain. Lalu pada Perl sendiri, ini digunakan untuk tempat interpreter bahasa pemrograman Perl yang digunakan untuk menjalankan skrip yang ditulis dalam bahasa Perl. Untuk PHP kurang lebihnya sama, namun berbeda pada bahasanya, yaitu menggunakan bahasa PHP. Untuk PHP MyAdmin, folder ini berisi aplikasi web yang digunakan untuk mengelola database MySQL yang ada pada XAMPP. Untuk Zenemail, folder ini berisi aplikasi yang digunakan untuk mengirim email melalui XAMPP. Untuk SRC, yaitu folder yang berisi sumber kode XAMPP yang digunakan untuk membuat aplikasi web. Untuk TMP, folder ini digunakan untuk menyimpan file sementara yang dibuat oleh aplikasi web yang berjalan pada XAMPP. Untuk Tomcat, untuk Tomcat ini berisikan server aplikasi Tomcat yang digunakan untuk menjalankan aplikasi web berbasis Java pada XAMPP. Untuk Webalizer dan juga WebDev, Webalizer ini merupakan folder yang berisikan aplikasi yang digunakan untuk menganalisis log server web dan menghasilkan laporan tentang kunjungan ke situs web yang di-hosting pada XAMPP. Sedangkan untuk WebDev, ini folder yang digunakan untuk mengaktifkan fitur WebDev pada XAMPP, yang memungkinkan para pengguna untuk mengakses dan mengelola file di server menggunakan protokol HTTP. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan selama menjelaskan langkah-langkah menginstal XAMPP
menjelaskan tentang kegunaan beserta program-program dan juga modul yang terdapat pada XAMPP, dan juga menjelaskan fungsi atau kegunaan folder yang tersedia pada file XAMPP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.